Oke, selamat malam dan balik lagi. Kali ini membahas tentang materi di Facebook saya yang saya sudah posting setahun yang lalu. Ini tentang ISIS adalah orang-orang alim. Ini menanggapi artikel yang terbit di merdeka.com. Ini artikelnya ada di sini. Tadi saya sudah buka. Ini artikel postingan lama juga karena postingan saya pun postingan lama. Ini sekitar 7 tahun yang lalu. ISIS itu adalah ajaran-ajaran ISIS ini sesat dan menyesatkan, katanya begitu. Nanti bisa dicari sendiri, ini headline-nya. Bisa dicari sendiri nanti, saya tidak bacakan. Kemudian balik lagi ke Facebook saya. Di dalam artikel tersebut itu ada 4 hal yang mereka ajarkan, yang saya kutip dari artikel tersebut tadi. Ini ISIS menghapus pelajaran seni, musik dan sejarah di sekolah Irak. Militan ISIS. Yang kedua, militan ISIS menghancurkan makam Nabi Yunus di Irak. Yang ketiga, ISIS mengharamkan pelajaran filsafat dan kimia. Kemudian ajaran sesat ISIS sebut perempuan beda agama boleh diperkosa. Itu katanya ajaran ISIS yang sesat-sesat, tidak sesuai dengan kaidah Islam, katanya begitu. Tetapi mari kita bahas ya. Nah, di sini ISIS sebut ISIS menghapus pelajaran seni, musik dan sejarah di sekolah Irak. Salah satu cabang seni adalah seni patung. Dan itu dilarang dalam Islam. Itu dapat kita lihat di dalam Sahih Muslim 2106B. Nah, ini Sahih Muslim 2106B. Abu Talha reported, I heard Allah Messenger saying, angel do not enter the house in which there is a dog or a statue. Jadi malaikat itu tidak akan memasuki rumah kalau ada anjing dan kalau ada patung. Entah itu anjing, entah itu patung, salah satunya atau keduanya bahkan, itu malaikat tidak akan mampir ke rumah tersebut. Tanya begitu. Ada malaikat yang mana lah gitu, kok penakut gitu. Masa malaikat takut sama anjing kan? Masa sama patung, aneh-aneh aja. Kemudian tapi begitulah apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi poin yang pertama itu, ini yang kita bahas poin yang pertama dulu. Musik pun dilarang di dalam Islam. Itu dapat kita lihat di dalam Sunan Ibn Majah 4020, Sahih Al-Bukhari 5590, Jami At-Tirmidzi 2210. Kita cek dulu ya. Sunan Ibn Majah 4020. Nah, ini. It was narrated from Abu Malik As'ari that the Messenger of Allah said, people among my nation will drink wine, calling it by another name, and musical instrument will be played for them, and singing girl will sing for them. Jadi people among the nation of Muhammad. Allah will cause the earth to swallow them and will turn them into monkeys and pigs. Jadi orang-orang yang minum anggur, yang memainkan alat musik dan menyanyi, itu akan ditelan bumi dan akan dirubah menjadi monyet dan menjadi babi. Itu ajarannya Muhammad loh itu. Jangan diketawain, enggak boleh. Ini Muhammad sudah ngomong begitu, mau gimana kan? Kemudian Sahih Al-Bukhari 15590. Sahih Al-Bukhari 5590. Nah, ini dia. Narrated Abu Amir or Abu Malik Al-As'ari that he heard the prophet saying from among my followers, di antara para pengikutnya. Ini bukan people of his nation lagi, tapi follower sudah langsung.
Di antara para pengikutnya, among my followers, there will be some people who will consider illegal sexual intercourse, the wearing of silk, the drinking of alcoholic drinks, and the use of musical instruments as lawful. And there will be some people who will stay near the side of a mountain, and in the evening their shepherd will come to them with their sheep and ask them for something, but they will say to him, return to us tomorrow. I will destroy them during the night and will let the mountain fall on them, and he will transform the race of them into monkeys and pigs, and they will remain so till the day of resurrection, hari kiamat. Jadi di antara para pengikut Muhammad akan ada yang menganggap halal persetubuhan di luar nikah, persetubuhan ilegal di luar nikah, persetubuhan yang tidak sah. Kemudian mengenakan kain sutra, memakai kain sutra, minum minuman beralkohol dan menggunakan alat musik. Itu jadi memang dilarang menurut ajarannya Muhammad. Memang begitu. Jangan diketawain, nanti Muhammadnya bangkit dari kubur nanti. Kemudian Jami At-Tirmidzi 2210, when my ummah does 15 things, the affliction will occur in it. It was said, what are they, O Messenger of Allah? He said, when all magnam, the spoil of war, are distributed preferentially, trust is usurped, zakah is fine, a man obeys his wife and disobeys his mother, is kind to his friend and abandon his father, voices are raised in the masjid, the leader of the people is the most despicable among them, the most honored man is the one whose evil all the people are afraid of, intoxicants are drunk, silk is worn by males, there is a fascination for singing, slave girls and music, and the end of this ummah curse is its beginning. When that occurs, anticipate red wind, collapsing of the earth, and transformation. Jadi dari 3 hadis ini itu menjelaskan tentang apa tadi namanya, masih loading, tentang haramnya alat musik atau musik. Surah An-Nisa 4020, Sahih Al-Bukhari 5590, Jami At-Tirmidzi 2210. Sedangkan pelajaran sejarah dilarang karena isi kitab suci bertentangan dengan sejarah. Ini ada websitenya, saya tuliskan ulang di bawah sini websitenya. Websitenya itu tadi ini websitenya, headline-nya ini, The Truth Behind the Untold Story Explaining Origins of Islam. Jadi kalau Islam itu melarang pelajaran sejarah, itu hal yang wajar, karena kalau kita kupas historisitas apa yang tertulis di dalam Quran maupun dalam hadis, mungkin itu akan memporak-porandakan Islam. Islam akan jadi hancur-hancuran. Salah satu contoh adalah peristiwa Mi'raj Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjidil Aqsa itu sudah belum berdiri. Muhammad mati pun Masjidil Aqsa belum ada. Masjidil Aqsa didirikan bertahun-tahun setelah Muhammad mati. Dan kalau berdalil bahwa Muhammad itu pergi ke Bait Suci Yerusalem peninggalan Salomo, Bait Suci Salomo itu hancur beberapa tahun setelah Yesus naik surga. Jadi tidak ada. Makanya Islam sangat anti dengan sejarah. Oke, lanjut ke part 2 ya.